Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana Xiao Yan melakukan retret untuk mencapai Dou Sheng selama 2 tahun, di mana saat itu Falling Star Pavilion diserang oleh aliansi Sungai Mendalam dan ditambah 2 Heavenly Venerable dari Aula Jiwa. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah Wasteland kuno sebelum mereka akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak membuat rileks. Xiao Yan tidak menyempurnakan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke Falling Star Pavilion karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia harus menyempurnakannya dengan sempurna. Tidak ada yang bisa salah. Saat mengadopsi sikap ini, Xiao Yan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama 1 bulan. Pada saat yang sama, baik dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Ban Sheng, terlepas dari apakah mereka pil obat atau harta alam. Semua orang mengerti bahwa itu kekuatan dari Pavilion Bintang Jatuh pasti akan melonjak jika Xiao Yan berhasil maju ke kelas Ban Sheng. 2 Ban Shengs adalah barisan yang bahkan sekte langit yang mendalam dan sekte-sekte tua lainnya yang tidak bisa dikeluarkan. Sementara Xiao Yan sedang menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, jiwanya yang letih sekali lagi muncul di depan Xiao Yan dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Xiao Yan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak batu giok, dia menemukan tupai kecil berwarna hijau zamrud yang bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Hanya bau akan menyebabkan seseorang menjadi rileks. Ini, pil Bodhisattva. Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tercengang. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Betul. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyum di wajahnya menyembunyikan rasa letihnya ketika dia berbicara dengan cara yang agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil Lightning 8 warna. Jika tidak, efek obatnya akan lebih mengesankan. Namun, kamu memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh kamu. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan kamu untuk berhasil melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Xiao Yan merasakan sesuatu yang menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah lansia Yao Lao. Alasan Yao Lao telah hilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memperbaiki bibit Bodhisattva ini untuk Xiao Yan. Peluang Xiao Yao untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini sedikit rendah. Xiao Yan mengerti bahwa itu kemampuan Yao Lao cukup untuk menarik pil Lightning 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tapi Yao Lao tidak memiliki nyala api yang baik. Jika Yao Lao masih memiliki Bone Chilling Flame, menarik pil Lightning 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam menyumbang banyak untuk muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak batu giok. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus bersantai dan melakukan retret. Tinggalkan masalah dari Falling Star Pavilion dan Yan Alliance kepada aku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang paling penting bagi kamu adalah dengan cepat maju ke kelas Ban Sheng. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menundukkan api lotus pemurnian setan ketika muncul dalam 3 tahun. Itu api surgawi terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang bisa mengubah dirinya sepenuhnya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai tingkat ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan bisa membalas kebesaran klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiao Yan telah mengejar api lotus pemurnian setan selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin dia menyerah. Api lotus pemurnian setan akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah ia bisa melawan klan Hun, sehingga ia harus mendapatkan api lotus pemurnian setan di semua biaya. Kamu harus bersantai dan melakukan retret kamu. Tinggalkan masalah membesarkan Cai Lin, Xiao Yixian, dan kekuatan King Lin untukku. Mereka semua adalah wanita yang luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang cocok, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan kamu begitu kamu keluar dari retret kamu. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Cai Lin, Dokter Peri Kecil dan King Lin semua hadir, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara seorang guru dan muridnya. Xiao Yan mengangguk lembut. Dia ragu sejenak sebelum dia menarik botol giok keluar dari storage ringnya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Orang bisa secara samar merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Kamu harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok ke Yao Lao saat dia memberitahu gurunya dengan lembut. Wajah Yao Lao sedikit kaget setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol batu giok. Ada beberapa kesedihan di dalamnya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah melihat Han Feng seperti putranya sendiri.
Dia secara pribadi membesarkan Han Feng dari seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan menjadi seorang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng melawannya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati berkali-kali lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan Yao Lao yang keriput bergetar ketika dia menerima botol batu giok. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan merasakan kesedihan sementara dia mengamati wajah tua pria di depannya saat itu tampak lebih sunyi dan lebih tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut ke tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Guru telah mengajar dan merawat aku. Kamu adalah guru aku dan seperti ayah bagi aku. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan penderitaan yang kamu derita." Yao Lao terkejut ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba bersujud. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa mendukung Xiao Yan, Cai Lin memeluk Xiao Xiao saat dia dengan tenang berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan melihat Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia secara alami melihatnya sama. Terlepas dari seberapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa itu dia harus mendengarkan suaminya kadang-kadang. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa itu surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin pernah buta, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. Grand Guru? Xiao Xiao membelalakan mata hitamnya yang seperti permata dan memandang Yao Lao. Suara renyahnya menyebabkan senyum muncul di wajah semua orang yang hadir. Bagus Xiao Xiao. Wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi kegembiraan saat dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke pelukan dari pelukan Cai Lin. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan Cai Lin. Dia tertawa, "Cepat bangun. Tulang lama aku ini hanya memiliki beberapa pemikiran acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang bahwa itu kamu takut aku akan bunuh diri?" Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata ini. Memegang kotak giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat sebuah ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, "Sudah waktunya. Aku harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama aku akan berada di retret ini, tetapi aku pikir itu akan sangat lama. Kamu semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini." Cai Lin, Xiao Yixian, dan yang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar saran Xiao Yan. "Guru, jaga diri." Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia menghadapi Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya secara serius. Setelah itu, dia tidak menunda lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melewati pintu batu tebal di depan mata semua orang. Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Semua orang menjadi tenang saat mereka melihat pintu batu yang sangat besar. Mereka memiliki firasat bahwa itu retret Xiao Yan akan bertahan untuk waktu yang lama. "Ayo pergi. Selanjutnya, kami akan menunggunya berhasil menjadi Ban Sheng." Yao Lao dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Cai Lin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tanah terlarang untuk Falling Star Pavilion selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Semua orang hanya bisa menekan kecemasan di dalam hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika itu datang maju. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao dapat merasakan aura yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat lembut, tapi itu tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu dalam keadaan transformasi. Sementara Xiao Yan berada di retretnya, Central Plains mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam Hall of Souls belum tiba lebih awal. Oleh karena itu, Falling Star Pavilion memanfaatkan sepenuhnya sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunzhe. Banyak ahli bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Falling Star Pavilion bahwa itu Yao Lao dapat memperbaiki pil Bodhisattva. Beberapa puncak elit Douzuns, yang biasanya sangat rendah hati, tidak bisa menahan godaan saat mereka secara diam-diam menjadi tetua tamu jatuh Star Pavilion. Godaan benih Bodhisattva benar-benar terlalu hebat. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin memberikan benih Bodhisattva kepada tetua tamu ini, yang datang mencarinya, saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa itu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Falling Star Pavilion sehingga akan ada saatnya ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tingkat yang hanya mereka impikan. Dalam menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan dari Falling Star Pavilion tidak diragukan lagi melambung tinggi.
Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di Central Plains yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang Mendalam. Namun, seiring kekuatan dan reputasi Falling Star Pavilion tumbuh, Sekte Langit Mendalam, yang telah membuat dendam dengan Xiao Yan dan Falling Star Pavilion, tidak dapat diam. Di masa lalu, wilayah Falling Star Pavilion belum terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik antara keduanya, tetapi wilayah Falling Star Pavilion secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit Mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa itu konflik akan meletus. Yang satu adalah faksi lama sementara yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan antara keduanya memang akan intens. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah berjuang untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang mampu melakukan apapun terhadap pihak lain, tetapi situasi ini tidak bertahan lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit Mendalam telah mengumumkan bahwa itu akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di Dataran Tengah. Mereka mengumumkan secara terbuka bahwa itu aliansi akan diberi nama Aliansi Sungai Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi memungkinkan kekuatan Sekte Langit Mendalam melambung. Pengumpulan para ahli dari berbagai pihak telah menangkap Falling Star Pavilion yang lengah, tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. The Falling Star Pavilion telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur kembali diri mereka sendiri. Faksi gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, ia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak mengatur balas dendam besar ketika Falling Star Pavilion menyusut. Mereka terus mundur. Ketika Falling Star Pavilion mengundurkan diri dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu secara pribadi membangun lubang cacing untuk terhubung langsung dengan semua kota penting ini bersama-sama. Karena itu, setiap kota bisa diperkuat dengan cepat. Ini menyebabkan wilayah Falling Star Pavilion menjadi tak tertembus. Beberapa serangan, aliansi Sungai Mendalam, mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kemacetan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap menarik diri. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menampilkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh bersama Falling Star Pavilion dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa itu akan sulit untuk memprediksi pemenang. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Falling Star Pavilion sekali lagi meledak. Itu dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat langka di Dataran Tengah. Aliansi Sungai Mendalam sangat tertekan oleh ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan Falling Star Pavilion. Setelah perdamaian sementara terbentuk, Dataran Tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar diaduk dari beberapa informasi yang telah dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama dari berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, Klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan telah keluar dari makam surgawi, dia telah mengetahui bahwa itu wilayah Klan Ling telah tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa itu wilayah Klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini masuk dan diperiksa, mereka menemukan bahwa itu alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satupun orang di dalamnya. Bahkan warga keturunan Klan Ling telah benar-benar lenyap. Para ahli itu tercengang ketika mereka melihat-lihat alam yang tidak memiliki kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan dari Klan Ling, telah ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah lenyap di udara tipis. Masalah ini tidak diragukan lagi membangkitkan keributan besar ketika mencapai telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirim beberapa orang yang kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar menghilang ketika wilayah mereka disegel. Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah memicu badai besar di seluruh Central Plains. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang telah terjadi, perselisihan besar juga terjadi dalam klan kuno atas masalah ini. Ancien klan saling memahami satu sama lain dengan sangat baik, tetapi mereka bukan sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai bagian musuh dan bagian teman. Bagaimanapun,
Klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini telah membuat tebakan mereka sendiri. Beberapa waktu yang lalu, sebuah perang besar pernah meletus di antara 8 klan kuno. Alasan untuk perang itu adalah Tou Shi Ancient God Jade. Objek yang telah ditinggalkan oleh elit-elit Doudi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah bertengkar karena rahasia ini. Akhirnya, Tou Dia Ancient God Jade yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin memperoleh apa yang tertinggal oleh Tou Shi Ancient God harus mengumpulkan 8 buah batu giok. Masing-masing klan menganggap giok kuno lebih penting dari kehidupan mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menduga bahwa itu menghilangnya klan Ling kali ini mungkin berhubungan dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Tou Shi Ancient God Jade di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menolak, yayasannya tidak menghilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa diketahui siapapun. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Masalah klan Ling memicu keributan besar di dataran tengah, tetapi klan kuno biasanya tetap rendah hati. Oleh karena itu, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum secara bertahap berkurang. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di Central Plains, satu musim berubah ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam di mana Xiao Yan telah mengambil retretnya. Rumput liar tumbuh, menutupi pintu batu besar. Selama 2 tahun ini, para murid muda yang telah direkrut oleh Pavilion Bintang Kejatuhan secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Falling Star Pavilion untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa elder tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian terdalam gunung itu terlalu sepi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Ban Sheng harus menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak alami, tetapi langit bahkan tidak menunjukkan kejadian aneh sedikitpun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami mampu merasakan beberapa pemikiran yang dirasakan para tetua di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar ketika datang ke Xiao Yan. Kembali ketika dia telah ditangkap oleh Hall of Soul, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai dataran tengah dan menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Yao Lao mempelajari pintu batu besar yang diolesi lumut dalam jarak yang cukup dekat. Itu lama kemudian, sebelum dia menghela nafas pelan, bocah kecil. Retret kamu ini benar-benar mengkhawatirkan orang lain. Yao Lao. Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan sementara Yao Lao menghela nafas lembut. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Sosok itu ternyata milik Cai Lin. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Falling Star Pavilion. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Falling Star Pavilion untuk mencari berbagai harta alami semua untuk Cai Lin. Oleh karena itu, kekuatan Cai Lin telah meningkat dari bintang 5 Douzun ke puncak kelas Douzun. Perbaikan semacam ini bisa dianggap cepat. Menjadi surga 7 warna menelan Pithon, kekuatan tubuh Cai Lin lebih kuat dari tubuh Xiao Yan. Selama dia memiliki cukup energi, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Cai Lin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak serius dan bertanya dengan heran. Mata cantik Cai Lin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, ini disampaikan oleh aliansi Sungai Mendalam. Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah gelap langsung ditangkap oleh matanya. Deklarasi perang? Senyum dingin juga muncul di wajah Yao Lao ketika dia melihat kata-kata ini. Matanya diturunkan. Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalam akan tiba di Falling Star Pavilion. Kami akan berjuang dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menuju ke Pavilion Falling Star aku? Sombong sekali. Tampaknya setan tua Tianming tidak bisa lagi menolak intervensi. Yao Lao menyipitkan matanya dan dengan dingin tertawa. Aliansi Sungai Mendalam telah tenang selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana menuju ke Falling Star Pavilion. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kami harus berhati-hati. Cai Lin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak perang Star jatuh Star Pavilion dengan aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu. Namun, jika mereka ingin membunuh Ban Sheng,
terutama yang tingkat tinggi, aliansi sungai mendalam perlu mengambil 2 Bansheng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan sekte langit yang mendalam, mereka tidak dapat mengambil 2 Bansheng. Hanya ada sesepuh besar dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Bansheng, tetapi setan tua Bansheng ini belum muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, aliansi sungai mendalam tidak memiliki Bansheng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte langit yang mendalam. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Bansheng. Sudah jelas bahwa itu lembah sungai es tidak dapat menghasilkan satu. Seorang Elder Grand sekte langit yang mendalam tunggal jelas hanya mampu menyamai Yao Lao, tetapi tidak mungkin membunuh Yao Lao. Mengeluarkan perintah untuk memanggil semua tetua yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para tetua yang menjaga kota-kota utama untuk berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam oleh tangan sungai Yao Lao yang menggelegar, dengan lembut menggosok tangan Vitasi di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, mengirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dipahami. Cailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di dalam Falling Star Pavilion. Semua orang menyadari statusnya. Selain itu, Xiao Yan telah ditentukan oleh Yao Lao menjadi kepala pavilion berikutnya. Dengan kata lain, Cailin adalah setengah istri ketua pavilion. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Tambahan, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa itu dia bukan hanya vas bunga yang dipamerkan. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kehati-hatian di Falling Star Pavilion akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Yao Lao dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat trik apa yang setan tua Tianming ingin mainkan. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk dengan lembut dan menatap mata Cailin yang agak suram. Dia tertawa, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut dugaan aku, dia akan berhasil keluar dari retretnya segera. Cailin tertawa pahit. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar bergetar segera setelah mereka berdua pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu. Ada gunung yang sangat tinggi di mana aula utama dari Falling Star Pavilion berada. Lereng gunung itu sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk naik. Selain itu, puncak gunung tampaknya telah diretas oleh kapak. Area ini telah berubah menjadi alun-alun yang sangat luas dan halus. Tempat ini adalah tempat di mana Falling Star Pavilion menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam kotak yang padat ini. Banyak aura kuat naik dan tersebar di langit. Semua orang bisa tahu bahwa itu Falling Star Pavilion telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari aliansi sungai mendalam untuk tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Cailin, Xiao Yixian, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Falling Star Pavilion berdiri di belakangnya. Liniup ini cukup untuk membangkitkan seruan dari beberapa pengamat sekitarnya. Kami tidak berhasil mendapatkan banyak informasi intelijen terkait dengan operasi lembah sungai mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa itu bahkan beberapa tetua di aliansi sungai mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Cailin tiba-tiba berbicara saat dia melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang agak sulit untuk mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar tetua telah dipanggil kembali. Cailin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu aliansi sungai mendalam untuk datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat pintu masuk ke alam bintang dan samar-samar berkata, mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan-lahan robek di ruang itu. Segera, aura mengerikan secara brutal dibebankan ke dunia ini seperti binatang buas jahat. Tertawa samar yang dipenuhi dengan kegelapan dingin bergema di alam bintang seperti guntur bergulir. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Apa kabar? Setelah mendengar suara guntur seperti ini bergema di udara, orang bisa melihat sejumlah besar orang mengerumuni celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke alam bintang,
Dou Qi di dalam tubuh semua Falling Star Pavilion Elders mulai diam-diam beredar. Mata mereka dipenuhi dengan hati-hati. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat tempat pemimpin dari kelompok besar. Seorang sosok manusia berjubah kelabu gelap berdiri di langit di tempat itu. Orang ini memiliki uban panjang, dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai setan tua yang memiliki hidup selama ratusan tahun. Dalam sekejap, orang yang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti itu dari orang biasa. Seluruh orangnya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa itu seseorang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter sederhana. Setan tua Tianming, tidak disangka kamu masih hidup. Mata Yao Lao berhenti di sosok abu-abu berjubah ini saat dia perlahan tertawa. Bahkan seseorang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa tersisa, dapat dihidupkan kembali. Bagaimana bisa si tua aku mati dengan mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat dia berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan setan tua Tianming dan menyapukan pandangannya pada kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa itu para ahli dari Aliansi Sungai Mendalam, semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Formasi ini, bersama dengan setan tua Ban Sheng, Tianming, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Formasi ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi itu jelas tidak cukup jika seseorang ingin bergantung pada orang-orang ini untuk menghancurkan Falling Star Pavilion. Pavilion musim gugur dan Aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan hidup berdampingan. Pada akhirnya, aku yang tua akhirnya harus melangkah maju. Yao Lao, selama Falling Star Pavilion kamu menarik 500 km dari wilayah Aliansi Sungai Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan, kami mendalam Aliansi Sungai akan mundur hari ini. Suara pelan setan Tianming tua ditularkan melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak Pavilion Star jatuh berubah. Kamu pasti sedang bermimpi. Balas Cailin dengan suara sedingin es. Mundur 500 km? Bukankah itu berarti bahwa itu Falling Star Pavilion akan menyusut hingga setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan Aliansi Sungai Mendalam di masa depan? Apakah itu tidak berarti bahwa itu mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana Falling Star Pavilion akan terus bertahan di Central Plains jika mereka setuju dengan ketentuan ini? Sangat jelas bahwa itu orang-orang ini memprovokasi kami. Xiao Yixian merajut alisnya saat dia berbicara. Aliansi Sungai Mendalam harus jelas menyadari bahwa itu tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui ketentuan tersebut. Mata Yao Lao dengan tenang menatap setan tua Tianming. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak mundur. Para ahli lain di sekitar gunung-gunung sekitarnya tidak berani menampilkan tindakan yang tidak biasa pada saat ini. Dari kelihatannya, Aliansi Sungai Mendalam jelas berniat memulai perang dengan Falling Star Pavilion. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Sudahkah kamu memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut kamu Aliansi Sungai Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Dalam hal ini, apakah maksud kamu bahwa itu kamu tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan-lahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Dou Qi tersebar keluar. Mereka terjerat di langit dan akhirnya mekar. Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok setan Tianming tua di langit. Orang-orang di pegunungan sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Yao Chen, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan dengan kenyataan suram. Setan tua Tianming memperhatikan tirai cahaya Dou Qi yang lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyum dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya mendarat di Yao Lao saat dia berkata, dengan kekuatan Aliansi Sungai Mendalam aku, memang sulit untuk menghancurkan pavilion musim gugur kamu. Namun, apakah kamu berpikir bahwa itu diri yang sudah lanjut usia ini akan sangat bodoh untuk menyerahkan diri ke tangan kamu tanpa kepercayaan diri yang mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua mistis, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara aneh. Setelah itu, dia menjerit nyaring. Ruang di samping setan tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Suatu retakan spasial terbentuk dan dua kelompok monster raksasa gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di ruang angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan-lahan tenggelam saat dia merasakan dua aura familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di ruang saat ia meludahkan suara suram,
Hall of Souls. Kalian benar-benar telah melakukan intervensi. Yao Chen, aku katakan sebelumnya bahwa itu Falling Star Pavilion kamu akan berubah menjadi puing-puing cepat atau lambat. Namun, kamu juga harus bersyukur bahwa ini telah tertunda selama 2 tahun. Kabut hitam berputar keluar dari celah di angkasa dan 2 sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Pada saat yang sama, tawa yang gelap dan dingin juga terdengar. Guyu. Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan-lahan berhamburan. 2 sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa, Guyu, yang mereka temui di wilayah kuno Wasteland. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat, orang ini juga memiliki kekuatan Bansheng, tetapi itu adalah tingkat awal Bansheng. 2 Bansheng. Jika satu termasuk setan tua Tianming, ada total 3 dari mereka. Formasi ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin dengan lembut. Wajah beberapa sesepuh dari Falling Star Pavilion mulai berubah pucat. Yao Chen, apakah kamu perlu mempertimbangkan kembali ketentuan yang aku tawarkan sebelumnya? Senyum aneh muncul di wajah setan tua Tianming saat dia bertanya dengan cara yang menyeramkan. Ekspresi Yao Lao suram. Dia perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Mengingat metode Hall of Souls dan aliansi sungai mendalam, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Cailin dingin sekali. Kilatan dingin berkedip-kedip di matanya yang cantik. Sekarang, kami tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli Falling Star Pavilion di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Yao Lao dengan lembut menghembuskan nafas. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Karena ini masalahnya, mari, bertarung dengan mereka. Ekspresi ganas muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Ekspresi Yao Lao terlihat suram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tinggalkan Guyu dan setan tua Tianming bagi aku untuk ditangani. Cailin, King Lin, Xiao Yixian, kalian bertiga akan memblokir tingkat awal Bansheng. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mereka mendengar bahwa itu Yao Lao berencana untuk melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah Bansheng tingkat tinggi, tidak ada iblis tua Tianming atau Guyu yang lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika mereka berdua bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Elit Bansheng adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika kedua Bansheng dari Aula Jiwa diizinkan untuk menyerang para ahli lainnya dari Falling Star Pavilion, itu pasti akan menjadi pembantaian satu sisi. Jika pembantaian terjadi, Falling Star Pavilion akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, ia harus melawan Bansheng pihak lain dengan cara apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kamu semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul di kejauhan di depan iblis tua Tianming dan Guyu. Mengerikan Douqi menyebar dari tubuhnya dan mengunci mereka berdua. Yao Chen, kamu benar-benar arogan untuk berpikir bahwa itu kamu dapat memblokir kami berdua sendirian? Setan tua Tianming dan Guyu langsung tertawa setelah merasakan bahwa itu mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram sebagai Douqi menakutkan dan menekan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Douqi ini menyebabkan ruang itu sendiri terus-menerus berubah. Menyerang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua orang yang melawan keras kepala. Setan tua Tianming dengan dingin tertawa ketika dia merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan teriakan dingin yang tiba-tiba, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar. Mendengar seruan dingin ini dari iblis tua Tianming, banyak ahli dari aliansi sungai mendalam segera mengungkapkan hasrat membunuh mereka. Banyak Douqis yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di sisi Falling Star Pavilion mulai mengedarkan Douqi mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap mereka dari aliansi sungai mendalam. Serang. Wajah ini berlanjut sesaat sebelum tangisan yang ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi sungai mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang dibebankan ke alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari Falling Star Pavilion tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga menyerang ke depan. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi sungai mendalam di udara dan ledakan mengguncang bumi meletus di alam bintang. Orang-orang sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini dengan cepat meletus. Mereka takut terlibat. Saudara Guyu, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua ini Yao Chen. Setan tua Tianming dengan keras tertawa setelah menonton pertempuran besar meletus dalam sekejap. Guyu mengangguk dengan cara gelap setelah mendengar kata-kata Tianming.
Dia telah merencanakan untuk meratakan Falling Star Pavilion 2 tahun yang lalu, tetapi karena beberapa skema dalam klan, dia tidak punya pilihan selain menyingkirkannya. Sekarang beberapa skema telah berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk menginformasikan klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan setan tua Tianming. Guyu berjanji untuk membantu Tianming menghilangkan Falling Star Pavilion. Sudah bertahun-tahun sejak aku berjuang. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan Ban Sheng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat untuk keluar dari retret aku membuatnya sangat berharga sementara. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah melalui udara saat Dou Qi yang mengerikan tersapu keluar. Tubuhnya muncul dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan meraih tenggorokan Yao Lao. Yao Lao mendengus dingin ketika dia merasakan serangan setan dan kejam setan tua itu. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, tanpa ampun menyerang kepala setan tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menukar satu kehidupan dengan yang lain. Hidupku jauh lebih berharga daripada milikmu. Ekspresi demon Tianming tua berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka sepenuhnya berada di atas angin. Itu tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan yang lain. Dia dengan cepat menarik cakarnya dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya hilang ketika kabut hitam tiba-tiba menerkam. Jeritan sengsara terpancar dari kabut hitam. Sebuah rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Ekspresi Yao Lao sangat gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih di ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba terhenti, memukul mundur rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan dia menabrak kabut hitam. Tinjunya mati-matian menuju tempat tertentu dalam kabut hitam. Suara teredam segera dipancarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan tertembak keluar dari kabut hitam. Meskipun mereka bertiga adalah Ban Sheng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Ban Sheng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi kemampuan mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang ketika bertarung melawan kekuatan yang sama akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Menyerang bersama. Kejutan melintas mata setan Tianming tua ketika dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresi Guyu gelap saat dia mengangguk. Keduanya ditembak pada saat yang sama. Mengerikan Dou Qi muncul seperti naga ganas menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Ruang besar runtuh selama pertukaran menakutkan. Sementara Yao Lao menahan setan tua Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah melihat pertempuran kacau di bawah ini. Dia akan melakukan intervensi ketika sebuah cahaya berwarna muncul tiba-tiba dari langit. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan halilintar itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat ular piton 7 warna setinggi 7.000 kaki. Ini bertahan di udara sebagai tekanan aneh dengan tenang turun. Surga 7 menelan Swallowing Python? Ekspresi terkejut muncul di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat piton besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar coklat keabu-abuan 10 kaki meledak dengan eksplosif. Bau racun mematikan di pilar itu menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri dipadatkan, memantapkan pilar Dou Qi pada saat yang sama. Dia segera menjentikan jarinya dan menghancurkannya. Mendesis. Segera setelah menghancurkan pilar Dou Qi yang mengandung racun mematikan, suara misterius tiba-tiba ditularkan dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu. Matanya langsung mengeras ketika dia melihat seorang wanita berpakaian hijau mengambang di udara. 9.000 kaki 9 besar sosok ular ilusi dedikasi samar-samar terlihat. Ular surga kuno. Melihat sosok ilusi raksasa berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya melesat ke wajah Tianzun yang ketiga. Meskipun ketiga wanita ini semua puncak Dou Zuns, salah satunya adalah surga 7 menelan Swallowing Python, yang lain memiliki mematikan Dou Qi yang penuh dengan racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini menyebabkan dia merasakan tekanan karena dia baru saja menembus kelas Ban Sheng. Mata Tianzun yang ketiga dengan cepat berubah dingin seperti kilatan melintas di dalamnya. Terlepas dari sudah berapa lama sejak ia menembus kelas Ban Sheng, ia masih seorang Ban Sheng asli. Meskipun ketiga wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, Falling Star Pavilion pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan King Lin dengan cara seperti hantu. Yang menakutkan Dou Qi berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, telapak tangan dibanting ke arah King Lin.
King Lin terkejut ketika dia merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lepas kendali. Cahaya berkerlip di matanya saat sosok muncul di depannya. Tangan Tianzun yang ketiga membanting dan menghancurkan ahli Douzun di bawah kendali King Lin ke dalam tumpukan daging cincang. Dia memiliki pupil 3 bunga ular hijau yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa ular surga kuno. Tianzun yang ketiga adalah orang yang memiliki pengalaman luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin dalam sekejap. Dia akan menyerang sekali lagi ketika sebuah petir 7 warna sekali lagi menyerang, dan Xiao Yixian, yang rambut hitamnya telah memutih, bergegas dari belakang. Serangan ganasnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah merasakan bahwa itu dia telah dikepung. Dou Qi dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan menyapu di depan banyak mata kaget. Sementara pertempuran yang jauh intens telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap tenang seperti biasa. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Keheningan ini berlanjut untuk sementara sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar di atas gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tetapi sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari pusat gunung. Mengikuti munculnya garis-garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan-lahan terbangun jauh di dalam gunung. 3 sosok saling berpotongan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Dou Qi yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak yang menakutkan ini bisa menggelitik Douzun elit ke dalam genangan darah. Sosok manusia saling berpotongan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang itu sendiri terguncang sampai runtuh dan membentuk daerah gelap besar dimanapun kaki mereka mendarat. Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat bertarung melawan kami berdua sendirian? Setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergolak. Dia memandang Yao Lao yang berwajah suram dengan jarak yang cukup dekat dan dengan dingin tertawa. Guyu di samping juga dengan dingin tertawa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa itu jika dia sendirian, dia tidak akan cocok untuk Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui miliknya. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk menarik napas. Bunuh dia? Dia tidak akan bisa bertahan lama. Guyu terlihat gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Setan tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Dia aneh tertawa, hatiku merasa sangat gembira saat aku berpikir untuk bisa membunuh Ban Sheng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan setan Tianming tua berubah setelah tawanya terdengar. Sebuah Dou Qi abu-abu yang besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sosok ilusi besar 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dasar-dasar langit mendalam. Tangan setan tua Tianming tiba-tiba terhempas ke arah Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat yang bersamaan. Telapak besar itu ditemani oleh angin yang menakutkan yang merilekskan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dou Qi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Nya Dou Qi akhirnya berubah menjadi pohon api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak ilusi. Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur yang bergemuruh segera bergema di langit. Sebuah badai Dou Qi yang menakutkan menyapu bersih dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di samping menjadi debu yang tersebar terpisah. Badai Dou Qi ini meletus dan menyebar. Setan tua Tianming di langit juga dikejutkan olehnya. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajah awalnya pucatnya menjadi lebih pucat. Meskipun setan tua Tianming menderita sedikit, Yao Lao tidak memiliki waktu yang mudah. Darah dan qi di dalam tubuhnya bergejolak dari benturan, tapi dia baru saja menekannya dengan banyak kesulitan ketika sosok hitam tiba-tiba diperbesar di matanya. Angin telapak tangan yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darah. Mereka bertiga pada tingkat yang sama, dan jelas bahwa itu Yao Lao tidak cocok melawan keduanya bersama. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, tangisan ular yang mengandung rasa sakit luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat tubuh Cailin Seven Colored Heaven Swallowing Python dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Ban Sheng telah menghancurkan sisik-sisik keras di tubuh langit-langit 7 warna Swallowing Python. Darah tersebar turun dari langit seperti badai. Cailin! Itu ekspresi Xiao Yixian sedikit berubah setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah memelototi wajah gelap dan pekat dari Tianzun ketiga.
Tubuhnya yang halus bergerak dan bergegas di belakangnya. Dia memindahkan telapak tangannya dan manik coklat keabu-abuan muncul di tangannya. Hilang racun bencana. Kilatan dingin terlintas di mata cerah Xiao Yixian itu. Cairan berwarna keabu-abuan jempol tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul, dan itu melesat menuju Tianzun ketiga. Dengan kecepatan Xiao Yixian, dia tidak dapat melarikan diri dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan coklat keabu-abuan itu melesat keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu mengayun ke tubuh halus Xiao Yixian. Lengan lemah ini muncul sekeras logam. Itu menyebabkan Xiao Yixian meludahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Meskipun dia diledakkan ke belakang, cairan coklat keabu-abuan itu masih mendarat di jubah Tianzun yang ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulangnya. Bagian dagingnya dengan cepat berkarat. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat bahwa itu cairan beracun itu sangat mematikan sehingga bahkan Dou Qi-nya tidak dapat memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau karena dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya dengan racun yang melekat padanya dipotong, mengungkapkan beberapa tulang putih lebat. Kamu dapat dianggap memiliki kemampuan untuk dapat menyebabkan aku memutuskan daging aku sendiri. Namun, kamu harus memberi aku kompensasi dengan hidup kamu. Tianzun ketiga mengalami rasa sakit yang hebat di lengannya. Dia melirik Xiao Yixian, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas mendekat. Sebuah Dou Qi yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya tidak penting dan sia-sia. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin memblokirnya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan dengan King Lin sendiri. Meskipun pupil tiga bunga ular hijau yang kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak ortodoks dalam menghadapi kekuatan absolut. King Lin hanya bisa menahan serangan tak terkalahkan Tianzun ketiga, tetapi jelas bahwa itu dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari pupil tiga bunga ular hijau, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia kemungkinan akan dikalahkan segera. Seluruh dunia bintang semuanya jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahap utama masih pertempuran Yao Lao dan perjuangan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa itu jika elit Ban Sheng dibebaskan dari perkelahian mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli partai lainnya. Selain itu, dari tampang situasi sekarang, Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jelas-jelas mengalami kerugian. Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang dengan sengit? Guyu dan setan tua Tianming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertempuran dengan dua orang ini, Yao Lao secara bertahap memasuki keadaan lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari apa yang mereka sebelumnya. Yao Lao mengalami kerugian dalam pertempuran berkepanjangan dengan mereka berdua. Dihadapkan dengan tawa aneh dari setan tua Tianming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani membagi perhatiannya untuk membalas. Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa itu King Lin akhirnya tidak cocok untuk Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan pembukaannya. Sebuah tinju terbang dan bahkan sosok ilusi surga ular di belakangnya dengan paksa tersebar. Terganggu dalam pertempuran tidak baik. Adegan ini menyebabkan hati Yao Lao merasa kedinginan. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan telapak tangan dilempar dengan keras. Dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Gruk! Serangan tiba-tiba yang tiba-tiba ini menyebabkan setengah tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Segar darah segar keluar. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak persegi. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi setengah dari gunung. Hati banyak ahli pavilion bintang jatuh ketika melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di Falling Star Pavilion. Jika dia dikalahkan, moral dari Falling Star Pavilion pasti akan terpukul. Anggota Pavilion Star jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika kamu masih bersikeras pada perlawanan keras kepala ini, diri lansia ini tidak keberatan membunuh kamu semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangan sinisnya ke dunia bintang. Sebuah teriakan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di Falling Star Pavilion tercengang setelah mendengar seruan dingin ini dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di Falling Star Pavilion mengungkapkan wajah suram dan putus asa. Para ahli itu, yang datang untuk menyaksikan pertempuran, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya pavilion Falling Star ini, yang telah menjadi besar untuk waktu yang singkat, akan dihancurkan oleh tangan aliansi Sungai Mendalam dan Hall of Souls.
Setan tua Tianming tersenyum dengan senang setelah merasakan bahwa itu alam bintang telah menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia melihat wajah Yao Lao yang pucat berusaha berdiri dan dengan dingin berkata, Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Kamu memilih menelan pil pahit alih-alih mengambil jalan yang mudah. Yao Lao menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya ganas saat mereka menatap setan tua Tianming. Kegilaan secara bertahap muncul di matanya. Bunuh dia. Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita tinggal. Setan tua Tianming merajut alisnya saat mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. Baiklah. Guyu juga mengangguk. Sementara iblis tua Tianming dan Guyu sedang mempersiapkan untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk benar-benar menyelesaikan Yao Lao, seluruh Star Realm tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan ganas, tampak seolah-olah gempa bumi telah menyerang. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan iblis tua Tianming dan ekspresi Guyu berubah ketika mereka mengajukan pertanyaan. Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata tertegun. Pada saat yang sama, nyala api yang sangat besar, yang tampak seperti nyala api yang dapat menghancurkan dunia, tersapu dari pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api bergulir yang dengan cepat melesat menuju bagian langit ini. Lautan api melonjak dan tangisan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di atas alam bintang. Hari ini, siapapun di ranah bintang yang bukan milik pavilion aku akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini mengaum di seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan ini yang mengandung tekanan besar, setan tua Tianming dan Guyu, yang tertahan di langit, langsung terhenti. Suatu kejutan yang kaya melonjak ke wajah mereka. Teriakan mereka yang tidak percaya muncul di langit. Dou Sheng? Bagaimana mungkin? Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar dalam Realm Star karena semua orang melihat sosok yang familiar ini. Mereka yang berasal dari Falling Star Pavilion dipenuhi dengan sukacita liar sementara mereka dari aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Dou Zun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin baginya untuk melakukan terobosan ke Dou Sheng? Terlebih lagi, dia adalah Dou Sheng yang asli. Guyu melihat sosok muda berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung di langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat mengerikan padanya. Dia adalah Xiaoyan itu? Bukankah bajingan sialan itu mengatakan bahwa itu dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di samping tanpa sadar bergetar saat dia berteriak. Ini adalah jantung bodhisattva. Anak nakal ini memperoleh hati bodhisattva? Mata Guyu berkedip-kedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu sesaat kemudian. Giginya terkepal saat dia berkata, tidak heran anak nakal ini tampaknya telah lenyap sepenuhnya selama 2 tahun ini. Dia sedang retret untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Sheng. Semua perkelahian dalam ranah bintang terhenti pada saat ini. Banyak mata bersemangat dan ketakutan terkunci ke sosok manusia berjalan keluar dari lautan api. Tekanan menakutkan yang dipancarkan menyebabkan bahkan jiwa elit Dou Zun gemetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiaoyan berdiri di udara di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari alam bintang, yang ditutupi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membara liar melonjak di dalam mata hitamnya. Tubuh Xiaoyan melintas. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir di atas alun-alun besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya aneh menjadi sangat tenang saat melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiaoyan yang sadar bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Bocah kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret kamu. Jika kamu sedikit terlambat, kamu harus mengubur tulang-tulang tua aku ini. Mata Yao Lao meletus dengan sangat gembira setelah melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Dia mengeluarkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya pada aku. Xiaoyan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas panggung batu. Dia menyapu matanya dan beberapa Falling Star Pavilion sesepuh bergegas untuk mengurus Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok melayang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajah dinginnya yang menyihir tampak pucat. Darah tebal mewarnai pakaiannya sampai menjadi lengket.
Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya ke Xiao Yixian, yang masih sadar. Dia menerima botol dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah tingkat awal Ban Sheng. Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyuman ini ganas dan menyeramkan. Hati-hati. Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiao Yan berbalik. Dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Xiao Yan, tapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Ban Sheng. Pada saat ini, Yao Lao telah terluka parah dan tidak dapat ikut bertempur. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melambung tinggi, tetapi itu akan menjadi sulit baginya untuk menang. Istirahatlah dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Elder Star Pavilion sekitarnya. Ada banyak wajah yang tidak dikenal di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan telah bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh saat dia masih dalam retretnya. Dihadapkan dengan tatapan Xiao Yan, tetua yang sangat arogan ini buru-buru menurunkan pandangan mereka karena rasa hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao yang telah menyebabkan bahkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Kamu tidak perlu bertarung. Mengerti, Kepala Pavilion Junior? Banyak ahli Falling Star Pavilion dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, setan tua Tian Ming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa berkumpul di tempat itu. Mata mereka dengan hati-hati mempelajarinya. Wajah mereka bertiga sedikit kaku ketika mereka menyaksikan Xiao Yan melihat dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak mengharapkan situasi berubah seperti ini. Dengan perasaan mereka secara alami mampu merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. 1 bintang, Dou Sheng. Dia bukan Ban Sheng. Dia adalah Dou Sheng asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tapi ada celah yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Ban Sheng juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak elit Dou Zun, mereka hanya bisa digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai level 1 bintang, seseorang bisa disebut Dou Sheng yang asli. Meskipun mereka bertiga terlihat tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa itu Xiao yang telah meninggalkan kelas Dou Zun, melompati tingkat Ban Sheng, dan mencapai 1 bintang Dou Sheng dalam waktu 2 tahun yang singkat. Pemandangan alam bintang bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk kuburan kalian. Xiao Yan melihat ketiga orang itu. Tubuhnya bergerak saat dia muncul di jarak yang cukup dekat dari mereka saat dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertindak dengan arogan. Jadi bagaimana jika kamu adalah bintang 1 Dou Sheng? Apakah kamu tidak percaya bahwa itu aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu sangat gelap dan dingin saat dia menangis. Meskipun bagian depannya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di dalam alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu berubah bahkan lebih hitam setelah melihat bahwa itu kata-katanya telah berakhir menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu berpikir bahwa itu ia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun ia adalah bintang 1 Dou Sheng, pondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada kami jika kami bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya. Dia melihat mata marah dari setan tua Tian Ming di samping dan tanpa sadar mengutuk. Mari kita melawan dia bersama-sama. Setan tua Tian Ming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan Dou Qi yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi 10.000 kaki yang terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun yang ketiga mulai mengedarkan Dou Qi mereka. Dalam sekejap, angin liar naik di langit saat awan gelap bergejolak. Tampaknya seolah-olah badai besar sudah dekat. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Matanya yang hitam tampak benar-benar tenang, bukan riak di dalam mereka, tapi ada rasa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang perlahan-lahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak darah langit dalam. 10.000 jiwa surga mengunci. Aura Guyu dengan liar melonjak bersama dengan dua lainnya. Pada akhirnya, mereka dengan marah meraung dengan wajah merah cerah. 3 angin yang mengandung sangat tajam energi angin langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti 3 naga marah yang meraung liar di Xiao Yan.
Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan bahwa itu ketiga telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menerobos ke kelas Dou Sheng. Hari ini, aku akan menawarkan kamu bertiga sebagai kurban untuk itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suara acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi 4.000 kaki besar cincin aneh. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni dari lubang hitam spasial. Itu adalah semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak Xiao Yan. Selanjutnya, didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha Angry. Pelat lingkaran besar hitam yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi karena bertabrakan dengan energi yang menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya tampak seolah-olah meteorit telah bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa itu ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. 3 serangan energi yang beberapa ribu kaki tiba-tiba terpecah di depan banyak mata kaget. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah aku telah bertemu dengan api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda pemisahan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam waktu singkat, itu tidak berubah menjadi apa-apa. Di sisi lain, piring hitam besar yang dikelilingi api itu terus melayang dan perlahan berputar di langit. Apa skill Dou ini? Kejutan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur sebelum mereka bahkan menyentuh pelat. Mereka bertiga dikombinasikan mungkin tidak dapat mengalahkan satu kekuatan Xiao Sheng bintang 1, tetapi mereka harus mampu melakukan sesuatu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan api surgawi untuk membuat skill Dou baru. Anak kecil ini terus-menerus mengejutkan orang. Syok melintas di atas wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api berputar perlahan dengan pusat hitam dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan yang menakutkan dari kegelapan di tengah api pelat. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran sejati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap balik dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa itu mereka tidak cocok untuk Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tian Ming dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa bergegas mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai mendalam trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama saat mereka mencoba melarikan diri dari alam bintang seperti tunawisma. Mata Xiao Yan tidak peduli ketika dia melihat kelompok besar ini mencoba melarikan diri. Suaranya perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Pelat hitam besar di langit tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya hitam setelah Xiao Yan mengeluarkan perintah. Pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai mendalam ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa itu tubuh mereka mulai cepat hancur di dalam pilar cahaya ini. Mereka dengan cepat melepaskan Dou Qi mereka, tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya ketika Dou Qi mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa itu bahkan Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Jeritan sengsara bergema di alam bintang. Bajingan, benda apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam Dou Qi mereka yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan marah ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Dou Qi dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat Dou Qi mereka hancur, mereka cepat atau lambat akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, hindari pilar cahaya ini. Setan tua Tian Ming mengeluarkan suara gemuruh rendah. Ada ketakutan dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menembus kelas Ban Sheng. Tidak perlu untuk pengingat setan Tian Ming tua. Setelah merasakan Dou Qi mereka dengan cepat hancur di dalam pilar cahaya hitam, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggeleng setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal dalam arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung memadat. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang keras karena mereka mengunci semua orang di pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk berurusan dengannya di masa lalu.
Sekarang kekuatannya telah melambung menjadi bintang 1 Dou Sheng, dia akhirnya bisa mengalami sukacita besar membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ketika datang ke melanggar ruang yang dipadatkan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan Dou Qi di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai mendalam harus dikendalikan oleh Xiao Yan dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar terdiam ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang bahwa itu mereka berada di sisi Xiao Yan. Jeritan sengsara yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam waktu 3 menit, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Bansheng lainnya telah hancur menjadi tidak ada apa-apa. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, biarkan aku pergi dan sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan dari Falling Star Pavilion di masa depan. Setan tua Tianming ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena Dou Qi di tubuhnya melemah. Dia menghadap langit dan mengaum keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit yang mendalam akan tidak ada lagi. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh seperti setan tua Tianming berusaha untuk menyerah. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, aku mengatakan ranah bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikubur. Bajingan. Aku yang lama tidak akan menahan diri hari ini. Mata setan tua Tianming segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa itu bahkan menyerah tidak berguna. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak saat ini. Orang gila ini! Guyu di samping memiliki perubahan ekspresi saat melihat pilar-pilar darah ini. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Tubuh setan tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata tertegun. Sesaat kemudian, itu memancarkan, bang, dan keras meledak seperti laras peledak. Badai energi yang menakutkan cepat menyapu dan menghancurkan ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi menyebar dengan cara dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lempeng hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Ini melahap seluruh badai energi. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba memuntahkan momen badai energi menghilang, tetapi itu tidak melarikan diri melalui pintu keluar dari alam bintang. Sebaliknya, ia dengan sembunyi-sembunyi bergegas menuju seorang murid dari Falling Star Pavilion. Trik ini tidak berguna untuk aku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya ini akan memasuki tubuh murid Pavilion Bintang jatuh. Suara dingin diturunkan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran tinju dipisahkan dari lempeng hitam dan mendarat di cahaya redup itu. Jeritan putus asa dan menyedihkan terpancar dari cahaya. Suara sengit itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid Falling Star Pavilion. Saat cahaya redup hancur, semua orang mengerti bahwa Bansheng itu telah meninggal. 2 sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba bergegas keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu-lampu itu adalah Guyu dan Tianzun yang ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan setan tua Tianming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. 2 kepalan tangan dilemparkan dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan kejutan karena mereka telah menemukan bahwa itu tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya maju. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun yang ketiga. Tubuh Tianzun yang ketiga berubah menjadi merah terang saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, memintanya untuk mengaum, tetapi raungan ini baru saja terdengar ketika nyala api keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa mengerikan pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan muncul bahkan lebih mengerikan daripada setan pada saat ini. Itu berbahaya untuk memungkinkan harimau tumbuh. Jika aku tahu bahwa itu hari ini akan datang, aku akan meminta untuk pergi ke sini dan menghilangkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan. Tetapi dia merasa Xiao Yan terlalu lemah pada waktu itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu pergantian tangan ini akan berakhir menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan.
Guiyou merasa seluruh tubuhnya berubah dingin seperti Xiao Yan memperpanjang tangannya yang pucat pasi. Tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi itu baru saja akan mendarat di Guiyou ketika ruang di sebelah Guiyou dengan kasar terdistorsi. Lengan yang mengerut dan tua seperti dewa-dewa diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Dou Sheng dari Aula Jiwa? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut ketika lengan hitam itu melebar. Lengan hitam gelap diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat layu dan tampak seolah-olah lapisan kulit hitam telah dibalutkan beberapa tulang. Kulit kering itu samar-samar mengungkapkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini sepertinya telah menyebabkan langit menjadi sangat redup. Gaya hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menghisap jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan lempeng hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api, mengambang di jarak yang cukup dekat, tiba-tiba mengeluarkan suara, swoosh, saat itu bergegas. Itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang melekat pada tinjunya sebelum dia dengan kasar mengayunkannya ke depan. Piring hitam yang dikelilingi oleh cincin api sangat bertabrakan dengan tangan hitam gelap. Cahaya hitam lebat segera melesat dan melilit kemudian lengan. Pemilik lengan yang keriput cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini melesat keluar. Garis-garis hitam di kulit lengan buru-buru bergoyang. Mereka tampak seperti ular berbisa yang beracun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, mereka berdua dengan kejam bertabrakan dan diam-diam saling memusnahkan. Setelah dua serangan saling menghancurkan satu sama lain, lengan hitam tiba-tiba diperpanjang dan memaksa pelat hitam itu kembali. Ini kemudian meraih Guiyou. Retak spasial dengan cepat melebar dan kekuatan hisap melonjak dari itu. Itu dengan cepat menghisap Guiyou. Kamu ingin pergi? Mata Xiao Yan sedikit dingin setelah melihat Guiyou ditarik pergi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Dou Sheng menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guiyou, jadi Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya pada tubuh Guiyou dengan cahaya. Seperti kecepatan. Kulit Guiyou akhirnya hancur berantakan. Dou Qi yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Guiyou menjerit sengsara setelah Xiao Yan menciptakan beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Tetaplah di sini. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat Guiyou menjerit kesal. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guiyou seperti petir. Jika dia memukul Guiyou, kekuatan menakutkan itu akan melukai Guiyou seperti semangka yang pecah di tanah. Kamu generasi muda benar-benar berlebihan. Teriakan tua akhirnya bergema dari celah spasial gelap hitam saat Xiao Yan mencoba pukulan pembunuhan ini. Lengan hitam mengencangkan cengkeramannya di bahu Guiyou dan dengan cepat menariknya ke celah. Pada saat yang sama, Dou Sheng misterius itu memperpanjang jari hitam yang bertubrukan keras dengan jari Xiao Yan. Badai yang menakutkan berkibar dari titik kontak saat kedua jari itu bertabrakan. Ruang kosong dalam 1000 kaki terguncang sampai hancur. Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah dua jari bentrok. Matanya dingin ketika dia melihat tangan hitam pekat. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun, aku telah membuat kesalahan dengan membiarkan kamu menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa itu Klan Hun, aku takut pada kamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayah kamu Xiao Zhan, maka kamu harus menuju ke dunia Hun. Aku yang lama menunggumu. Udara hitam melayang di sekitar tangan yang hitam karena itu dengan cepat mengundurkan diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap ditransmisikan ke ranah bintang. Yakinlah, aku akan menuju ke dunia Hun cepat atau lambat. Xiao Yan melihat celah spasial gelap hitam dan dingin tertawa. Dia tidak dengan sembarangan mengisi ke celah. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas Dou Sheng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi puncak Dou Sheng, tetapi ia masih berakhir dikalahkan oleh sekelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan, yang hanya ada di bintang 1 Dou Sheng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan keterlibatan verbal ini. Sungguh sombong. Jika sesuatu tidak membatasi aku, diri lansia ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah masa depan. Orang di celah spasial itu jelas marah karena tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara ketika udara hitam melonjak dari garis retak spasial. Setelah itu, garis retakan cepat menyusut di depan mata banyak orang. Akhirnya menghilang. Xiao Yan, terlepas dari bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan berakhir sebagai tahanan klan Hun aku. Itu adalah takdir leluhurmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sebuah suara samar melewati ruang penutupan dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan tepat ketika retakan spasial menghilang.
Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana retak spasial telah lenyap. Matanya berkedip. Para ahli Hun Clan memang aneh dan tak terduga. Ruang angkasa bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Dou Sheng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya mungkin adalah eksistensi di puncak kelas 1 bintang Dou Sheng. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut pertama Tianzun pertama. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Pada saat ini, dia hanya pada tingkat awal dari 1 bintang Dou Sheng. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawinya, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka harus bertarung. Sekarang aku telah menembus kelas Dou Sheng, klan Hun tidak akan mengabaikan aku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirim pakar sejati. Mata Xiao Yan melintas. Hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa itu pertempuran yang benar-benar intens akan meletus pada saat berikutnya dia akan bertemu orang-orang dari klan Hun. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat murid-murid dan tetua Falling Star Pavilion. Pada saat ini, semuanya telah terguncang oleh pertempuran yang menakutkan dari awal hingga benar-benar diam. Semua tetua akan kembali ke tugas kamu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus cepat sembuh. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat seluruh alam bintang dari atas. Suara lemahnya muncul di telinga semua orang. Dimengerti. Semua orang buru-buru dan dengan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan dalam Falling Star Pavilion tidak diragukan lagi mencapai puncaknya. Kekuatan Dou Sheng yang benar sudah cukup untuk membuat semua orang hadir dengan senang hati tunduk. Xiao Yan pindah setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan karena pil obat. Guru, Cai Lin, kamu baik-baik saja? Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Aku baik-baik saja. Yao Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyum yang tidak bisa disembunyikan ada di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya telah melampaui guru kamu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas secara emosional. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun ini, pemuda itu sejak saat itu bergantung pada ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang sadar akan tekanan dan kepahitan yang dia alami di sepanjang jalan. Waktu berlalu dan elang yang lembut itu akhirnya melambung ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Douqi ini. Seorang guru raksasa dan seorang alkemis. Prestasi pemuda ini, yang telah digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan jenius yang paling sempurna untuk pucat. Orang yang telah campur tangan sebelumnya harus menjadi Hall of Souls Dou Sheng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh dengan keraguan. Jika klan Hun Dou Sheng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dalam pertarungan sengit, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa itu Dou Sheng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia telah menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Kemungkinan orang itu dikekang oleh sesuatu. Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tetapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, mari kita kembali ke aula terlebih dahulu. Setelah itu, tolong beritahu aku tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan mendukung lengannya. Setelah itu, kelompok dengan cepat bergegas ke aula utama dari Falling Star Pavilion. Yao Lao, Xiao Yan, dan sisanya duduk di sekitar aula utama besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan sisanya menjelaskan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi Sungai Mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah ia mendengar bahwa itu aliansi Sungai Mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, setan tua Tianming telah dibunuh oleh tangan kamu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi Sungai Mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, aku pribadi akan memimpin orang-orang kami untuk menghancurkan mereka begitu kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi Sungai Mendalam akan dibebaskan. Kilau dingin melintas mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, Falling Star Pavilion akan dihancurkan oleh aliansi Sungai Mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata,
aliansi sungai mendalam sudah merupakan ancaman yang tidak penting. Namun, dengan kekuatan Pavilion Falling Star kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membentuk aliansi yang benar-benar besar. Persekutuan, Yao Lao dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata ini. Mereka langsung merenungkan gagasan itu. Lupakan tentang klan Hun. Hanya kekuatan Hall of Souls lebih kuat dari Pavilion Falling Star kami. Pavilion Falling Star kami benar-benar bertentangan dengan mereka. Tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka. Xiao Yan mengangguk saat dia menjelaskan dengan lembut. Ini kemungkinan tidak akan mudah. Hall of Souls terlalu kuat. Siapa lagi selain kami yang akan menentang mereka? Cai Lin merajut alisnya dan bertanya. Justru karena Hall of Souls terlalu kuat sehingga kami memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah untuk mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Peel Tower. Mereka membenci Hall of Souls sampai ke tulang mereka. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan aula jiwa, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Hall of Souls senang mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang memiliki jiwa kuat kebanyakan adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui telah diserang oleh Hall of Souls selama tahun-tahun ini. The Peel Tower menyadari serangan ini, tetapi mereka hanya harus menanggungnya. Kekuatan Hall of Souls memang cukup kuat. Namun, 3 kepala raksasa dari Peel Tower hanya puncak Dozuns, kan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Hall of Soul. The Little Fairy Doctor berbicara dengan sedikit ragu. Ini hanya kekuatan luar dari Peel Tower. Jika hanya memiliki kekuatan kecil ini, bagaimana bisa menara Peel menjadi alasan suci di hati banyak alkemis? Bagaimana bisa berdiri sama dengan Hall of Souls? Yao Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan bertanya. Dia secara alami membual pemahaman mendalam tentang menara Peel. Selain itu, sementara Xiao Yan menghabiskan 2 tahun di retretnya, orang tua itu, Xuan Kongzi, akhirnya maju ke kelas Ban Sheng. Meskipun dia hanya level awal Ban Sheng, kekuatannya telah meningkat. Oh, Elder Xuan Kongzi telah maju ke kelas Ban Sheng? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, aku sepertinya telah mendengar Elder Xuan Kongzi menyebutkan bahwa itu 3 kepala besar dari Peel Tower pernah saling memukul dengan kepala dari aula jiwa? Jika itu di masa lalu ketika Xiao Yan tidak mengerti Hall of Souls, dia mungkin percaya kata-kata ini. Sekarang, dia meragukan klaim ini. Baru saja Tianzun dari aula jiwa telah mencapai kekuatan Ban Sheng tingkat tinggi. Kepala Hall of Souls yang misterius dan tak terduga mungkin bahkan lebih kuat dari Guyu. Bagaimana mungkin Xuan Kongzi dan 2 orang tua lainnya menghadapi kekuatan semacam ini? Itu memang benar, tetapi mereka tidak melawan tubuh sebenarnya dari kepala Hall of Souls. Sebaliknya, itu hanya bagian dari jiwanya yang memiliki ahli Hall of Souls. Meskipun ia memiliki tubuh seorang ahli, ketiga orang itu akhirnya dikalahkan secara menyedihkan. Jangan menyebut hal ini di depan mereka bertiga. Jika tidak, mereka mungkin akan merasa malu. Yao Lao tanpa sadar tertawa ketika dia berbicara. Yao Lao melihat Xiao Yixian dan yang lainnya setelah tawanya berhenti. Dia berkata, orang biasa hanya tahu tentang Peel Tower. Orang biasa itu tidak akan tahu tentang Peel Tower kecil di dalam Peel Tower. Peel Tower kecil? Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok Xiao Yixian dan Xiao Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Peel Tower kecil. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke menara Peel kecil ini. Xiao Yan tua mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan. Yao Lao tertawa. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki Small Peel Tower adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil Lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai negara jiwa. Pil Lightning 7 warna, Roh Soul State, persyaratan ini memang cukup keras. Xiao Yan mengangguk. Sebelum ia menembus kelas Dou Sheng, itu akan sedikit sulit baginya untuk memperbaiki pil obat pil penuntun pil 7 warna. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam Peel Tower kecil adalah inti sejati dari Peel Tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hall of Souls tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk untuk Peel Tower. Iblis-iblis itu semua adalah orang yang sangat tua. Bahkan aku harus membungkuk dan memberi salam kepada beberapa dari mereka ketika aku bertemu mereka. Yao Lao agak tertawa. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara Peel kecil, tapi aku tidak terbiasa dengan atmosfer, jadi aku akhirnya pergi. Peel Tower kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Sangat mudah untuk pergi tetapi sulit untuk masuk. Xiao Yan diam. Menara Peel ini memang tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Sebuah faksi yang bisa diperingkat bersama Hall of Souls sungguh luar biasa. Aliansi yang kamu usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Peel Tower dan Hall of Souls jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Orang-orang di Peel Tower kecil benar-benar tidak menyukai Hall of Souls. Oh,
Xiao Yan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Saat menara pil kecil telah mencapai puncaknya saat itu, kepala menara pernah menerima murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak dari para elder yang memiliki banyak pengalamannya, tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menduga bahwa itu dia telah dikirim oleh Hall of Souls. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru-murid mereka. Pada akhirnya, kepala menara dibunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Yao Lao dengan lembut menghela nafas sambil merasa simpatik. Xiao Yan dengan pahit tertawa ketika mendengar cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan daripada Yao Lao. Karena masalah ini, Pil Tower terlibat dalam perang besar dengan Hall of Souls saat itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain untuk menekan kebencian ini karena kerugian mengerikan yang mereka derita. Kebencian ini tidak berkurang seiring dengan mengalirnya waktu. Sebaliknya, itu hanya berkembang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, oleh karena itu, adalah mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Hall of Souls. Xiao Yan mengangguk. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Jika dia mendapatkan menara pil untuk membentuk aliansi dengan fraksinya, kekuatan mereka akan melonjak. Mereka akan dapat menekan faksi-faksi super di benua itu. Bahkan jika Hall of Souls ingin menyerang di masa depan, mereka harus hati-hati mempertimbangkan pilihan mereka terlebih dahulu. Kamu seharusnya tidak merasa senang begitu cepat. Pil Tower kecil mungkin benar-benar membenci Hall of Souls, tetapi akan sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang tua yang keras kepala untuk menyetujui aliansi. Yao Lao tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah gembira Xiao Yan. Kami akan mencobanya terlepas apakah itu akan berfungsi atau tidak. Xiao Yan tersenyum. Dia pasti akan berusaha sekecil apapun peluang suksesnya. The Falling Star Pavilion sendiri benar-benar tidak cocok untuk Hall of Souls. Begitu masalah di Falling Star Pavilion selesai, aku pribadi akan menemani kamu ke Pil Tower. Yao Lao membelai jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk.